Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Akbar Barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan runtuhnya atau bangkrutnya perusahaan PT Nyonya Menir dari aspek sumber daya manusia, pasar pemasaran, dan dari aspek finansial. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Jadi presentasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester tahun ajaran 2002-2023 pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Presentasi ini saya beri judul Runtuhnya Perusahaan PT Menir dengan menganalisa faktor-faktor penyebab keruntuhan perusahaan tersebut. Dilihat dari aspek sumber daya manusia, pasar pemasaran, dan dari aspek finansial. Kita mulai dengan profil PT Menir. Jadi jamu Capotret Nyonya Menir atau PT Nyonya Menir adalah perusahaan yang memproduksi jamu tradisional Jawa yang dipelopori oleh Nyonya Menir. Ia menggunakan keahliannya mengobati berbagai penyakit dengan keahliannya meracik jamu tradisional Jawa. Produknya ini kemudian dijual dan dipasarkan. Pasarannya merambah pada pasar internasional dan dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, serta ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Perusahaannya sendiri kemudian berubah nama menjadi PT Nyonya Menir. Pabrik PT Nyonya Menir berdiri sejak 1977 di atas areal seluas 9.980 meter persegi. Kantornya sendiri berada di Jalan Raden Patah, Semarang. Selain itu, di lantai 2 bangunan utama pabrik itu didirikan Museum Jamu. Distributor Nyonya Menir mencatat bahwa pasar dalam negeri dikuasai jamunya Menir dengan mendukung 2.000 agen melalui 28.665 outlet yang tersebar di 19 provinsi. Namun, pada tanggal 4 Agustus 2017, perusahaan ini resmi mengakhiri operasinya seiring dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa PT Nyonya Menir pailit dikarenakan tidak mampu membayar hutang sebesar 252 miliar. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor penyebab bangkrutnya perusahaan Nyonya Menir. Dilihat dari aspek SDM, pasar pemasaran, dan juga dari finansial. Lihat dari aspek SDM. Yang pertama itu kekurangan keterampilan dan pengetahuan. Jadi perusahaan PT-nya Menir tidak menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sehingga mereka tidak mampu mengikuti perkembangan industri dan menghadapi persaingan yang ketat. Yang kedua, konflik internal. Adanya konflik di antara karyawan atau antara karyawan dan manajemen yang dapat mengganggu kinerja perusahaan dan menghambat pertumbuhan yang sehat. Kemudian yang ketiga itu kurangnya kepemimpinan yang efektif. Perusahaan PT Nyonya Menir dari manajemen tidak mampu mengambil keputusan yang tepat, memberikan arahan yang jelas, atau menginspirasi karyawan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian dari aspek pasar dan pemasaran. Pertama, perubahan tren konsumen. Jadi perusahaan PT Nyonya Menir ini tidak mampu mengikuti perubahan tren dan kebutuhan konsumen, produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga tidak lagi diminati oleh pasar. Hal ini mengakibatkan penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, persaingan yang ketat. PT Nyonya Menir tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan serupa dengan harga yang lebih kompetitif atau inovasi yang lebih baik, sehingga perusahaan kehilangan pangsa pasar. Yang selanjutnya dari aspek finansial. Yang pertama, masalah keuangan. PT Nyonya Menir mengalami masalah keuangan serius seperti baruta yang berlebihan, pengeluaran yang tidak terkendali, atau pendapatan yang menurun. Jika perusahaan tidak mampu memperbaiki masalah keuangan ini, maka dapat mengarah pada kegagalan perusahaan atau istilahnya bangkrut. Kemudian yang kedua, kurangnya strategi bisnis yang efektif. Jadi PT Nyonya Menir tidak memiliki strategi yang bisnis yang jelas dan efektif untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, sehingga menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya tentang runtuhnya perusahaan PT Nyonya Menir yang dilihat dari aspek sumber daya manusia, pasar pemasaran, dan juga dari aspek finansial.
Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.